Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sungguh kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita menyembah Dia pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Engkau layak kami sembah. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan, ya Tuhan, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan bagi-Mu Tuhan, haleluya. Ku beri kemuliaan, amin, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, haleluya, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar,
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau layak menerima pujian penyembahan kami, sebab Engkau Allah yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Layak kami sembah, layak kami agungkan, layak kami puji Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab kami memiliki Engkau Allah yang besar Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas pujian penyembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus memuji Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Besarkan nama Tuhan,
Pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemurahannya besar, tiada terhira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekarlah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan namanya. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, hati kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan dibentuk melalui firman-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali.
Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita dapat memuji Tuhan, kita dapat memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Gembala Pendeta Febe yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Efesus pasal yang ke-6, ayat 10 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan ayat ini, mulai dari ayat yang 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Iya, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Jadilah Kuat, atau manusia kuat bisa, jadilah kuat. Ya, kalau kita lihat di ayat 10 ini dikatakan bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita itu menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya. Tak seorang pun merasa suka menjadi orang yang lemah. Ya. Kalau kita lihat, karena itu banyak manusia berusaha ya menjadi kuat dan berupaya memperoleh kekuatan. Apalagi kita ini hidup di akhir zaman ya, begitu banyak cobaan, begitu banyak ujian yang harus kita hadapi. Nah, di saat inilah kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Tidak ada salahnya untuk kita menjadi kuat, tapi hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya agar manusia itu beroleh kekuatan. Nah, di sini kalau kita lihat, tampaknya Rasul Paulus sangat memahami akan hal itu ya, dari tulisannya ini, sehingga ia pun turut memberi ya, kontribusi agar kita dapat menjadi kuat. Ya, kalau kita cermati di ayat 10 ini dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, mulai dari ayat 10 sampai yang ke-20, ada 3 gagasan penting yang terkandung di dalamnya. Ya, pertama, ya di ayat 10 ini dikatakan bahwa kekuatan orang Kristen itu bukan terletak dalam dirinya, melainkan dalam Kristus. Ya, di ayat 10 sudah jelas dikatakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi ada 3 gagasan yang penting. Yang pertama adalah yaitu kekuatan orang Kristen bukan terletak pada dirinya, melainkan di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Oleh sebab itu pentingnya untuk kita diam di dalam Tuhan. Sebab apa? Ya dikatakan kekuatan kita sebenarnya itu ada di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya kekuatan manusia itu terbatas. Ya, mungkin dari usia segini sampai segini ya kekuatannya itu masih oke. Tapi setelah usia lanjut, ya mungkin kekuatannya akan menjadi lemah. Nah, oleh sebab itu, biarlah kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Dan yang kedua, ya kalau kita lihat, kita sudah baca tadi dimulai dari ayat 10 sampai yang ke-20, dikatakan bahwa orang Kristen harus membekali diri dengan perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, kita tahu kalau saya baca di ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jelas dikatakan. Ya, di akhir zaman ini iblis akan berusaha terus untuk apa? Membuat anak-anak Tuhan menjadi lemah iman, membuat anak-anak Tuhan menjadi hilang harapan, membuat anak-anak Tuhan itu menjadi takut menjalani hidupnya. Tapi firman Tuhan berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, itu pentingnya. Dan yang ketiga, ya kita harus berperang melawan tipu muslihat iblis itu. Ya, jangan hanya kita saja diam. Selain kita sudah menggunakan perlengkapan senjata Allah itu, ya kita harus menggunakan itu. Ya, kita harus perangi iblis itu dengan perlengkapan senjata Allah itu. Jadi, sama-sama kita akan belajar pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana agar kita ini menjadi umat yang kuat, atau orang Kristen yang kuat, atau menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Sebab ini penting, ya, untuk kita menjadi orang-orang yang kuat, khususnya yang berada di zaman akhir ini. Ya, yang pertama, bagaimana caranya agar kita dapat menjadi orang yang kuat, umat yang kuat, ya. Yang pertama adalah, ya, kita harus kuat dalam kuasa Allah. Ini adalah hal yang penting. Kita harus kuat dalam kuasa Allah. Jelas, di ayat 10 dikatakan tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi yang pertama untuk kita kuat, ya kita harus kuat dalam kuasa Allah. Nah, kekuatan kita itu harus berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Ya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, penuh dengan keterbatasan. Namun, ya, manusia itu bisa menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Allah. Ya, perintah untuk menjadi kuat dalam ayat ini, ya, bukan kekuatan yang secara jasmani, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kekuatan secara rohani, ya. Bukan kuat secara jasmani, tidak, tapi kuat secara rohani. Jadi setiap orang percaya berpotensi untuk menjadi kuat. Nah, salah satunya adalah doa. Yaitu doa itu adalah sarana yang paling ampuh untuk menjadikan kita atau mewujudkan pribadi-pribadi yang kuat secara rohani. Ya. Banyak kisah-kisah di Alkitab. Banyak kisah-kisah di Alkitab yang bagaimana dia kuat secara rohani. Ketika masalah datang dalam hidupnya, ketika ujian cobaan datang, dia tetap kuat. Seperti contoh Ayub, misalkan. Kita tahu cerita ini, ya kita tidak akan bahas, tapi secara singkat kita tahu Ayub adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang saleh, orang yang jujur, tapi Tuhan izinkan masalah datang dalam kehidupannya. Segala ternaknya habis, ya anak-anaknya mati, bahkan istrinya sendiri pun berkata, kutuki saja Tuhan Allahmu. Tetapi apa? Ayub memiliki kekuatan secara rohani. Dan kita tahu akhir ceritanya, ya keadaan Ayub dipulihkan. Keadaan Ayub dipulihkan. Kalau kita bayangkan secara manusia sepertinya itu berat.
Tapi itulah saat kita memiliki kekuatan secara rohani, kita bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Menurut orang, aduh, Kak, cek beratnya masalah yang kamu hadapi. Tapi kita memiliki kekuatan. Sebab apa? Kekuatan kita berasal dalam kuasa Allah itu. Jadi kuat secara rohani bukan jasmani. Ada tokoh di Alkitab juga ya yang kuat secara jasmani tapi tidak kuat secara rohani. Kita tahu cerita tentang Simson dan Delilah. Kita tahu Simson secara ya jasmani dia kuat. Dia dapat mengalahkan orang-orang Filistin. Tapi kita tahu saat dia jatuh cinta kepada Delilah, ya, seorang wanita yang lahir dan dibesarkan di Filistin, ya Delilah mampu ya memikat Simson, ya seorang nasir Allah kita tahu Simson. Dan akhirnya apa? Orang-orang Filistin itu atau raja-raja Filistin itu berkata kepada Delilah, kamu cari tahu apa yang menjadi rahasia kekuatan Simson. Dan akhirnya, singkat cerita, ya Simson ya memberitahu kepada Delilah dan memotong rambutnya. Orang Filistin menangkap Simson dan ya ceritanya kita tahu sampai pada akhirnya bagaimana. Ya, Simson kuat secara jasmani tetapi tidak kuat secara rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam menghadapi kehidupan kita ini. Ya, sebab apa? Orang Kristen itu memiliki kekuatan rohani meskipun mengalami kelemahan secara jasmani. Nah, hal itu juga yang mendasari Rasul Paulus ya. Berkata di dalam 2 Korintus, saya akan bacakan 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, jelas di sini ya Rasul Paulus yang menuliskan, jika aku lemah maka aku kuat. Kita tahu cerita tentang Paulus ini ya. Dalam hal pelayanannya bagaimana kita tahu. Nah, dalam beberapa kasus juga tertentu ya, terkadang Allah tidak menjawab doa seperti yang kita harapkan. Ya, mungkin kita berdoa tapi kok sepertinya Tuhan tidak jawab. Tapi ingat, Allah selalu memberikan kekuatan ya agar kita itu mampu menanggung masalah yang sedang kita alami. Mungkin kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong masalah yang saya hadapi ini. Tuhan tolong, saya tidak mampu Tuhan. Sepertinya jawabannya itu enggak ada. Maksudnya, sepertinya kok Tuhan tidak dengar doa-doa saya. Tapi percayalah bahwa Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk menanggung segala masalah yang sedang kita alami. Jadi Allah menginginkan kita itu menjadi anak-anak yang kuat, bukan anak-anak Tuhan yang lemah. Nah, oleh sebab itu, yaitu saat masalah datang, kita harus tetap kuat, kita harus memiliki iman yang kuat dalam Tuhan. Percaya Tuhan akan tolong segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama supaya kita menjadi kuat. Ya, kita harus kuat dalam kuasa Allah. Yang kedua, agar kita menjadi kuat, jadi umat yang kuat, ya kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Jelas yang kita sudah baca tadi, mulai dari ayat 11 sampai 17. Ya, untuk menjadi kuat, ya kita harus gunakan perlengkapan senjata Allah. Ya, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan mengenakan sebagian. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan sebagian dari perlengkapan senjata Allah itu. Ya, bila kita mengenakan selengkap senjata Allah, ya pastinya kita akan dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis itu. Saat kita menggunakan seluruhnya. Tapi kalau kita hanya menggunakan sebagian,
Ya iblis bisa serang kita dari sisi yang sepertinya kosong. Oh, dari sisi ini dia lemah. Tapi saat kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, kita dapat bertahan. Ya, dalam ayat 11 kita dapat mengadakan perlawanan dalam ayat 13 ada situ, dan bahkan kita tetap berdiri, bukan hanya berdiri tapi berdiri tegap. Ya, di ayat yang ke-14 untuk melawan tipu muslihat iblis tersebut. Jadi peperangan orang Kristen itu bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa roh-roh dunia yang jahat itu. Jadi iblis merupakan musuh yang kuat. Karena itu kita memerlukan kekuatan kuasa Allah untuk dapat bertahan melawannya. Ya, kalau menggunakan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Kita manusia terdapat, kita butuh Tuhan. Kita butuh selengkap senjata Allah itu. Nah, oleh sebab itu ya, kita nggak boleh merendahkan kekuatan iblis. Tetapi kita tidak boleh juga direndahkan oleh iblis, ya. Jadi kita harus tetap waspada. Jadi saat kita beriman kepada Tuhan, ya, saat kita memiliki iman kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah kita itu beroleh kuasa untuk mengusir setan itu, mengusir setan dengan nama Tuhan itu, ya. Yohanes juga mengatakan, ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, di sana dikatakan bahwa roh yang berada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi buat apa kita menjadi lemah? Harusnya kita tetap kuat. Ya. Sebab apa? Kita mempunyai roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak berperang untuk menang, tetapi dari kemenangan sebab Yesus Kristus yang telah mengalahkan setan itu. Jadi secara posisi kita ini orang percaya berada di dalam Kristus, bebas dari kuasa setan dan berpotensi untuk hidup dalam kemenangan. Nah, asalkan hidup kita itu tetap di dalam Tuhan, asalkan kita menggunakan selengkap senjata Allah itu. Jadi dalam setiap peperangan, ya, senjata itu sangat diperlukan dan turut menentukan kemenangan tersebut. Ya, kalau kita bayangkan atau kita pernah melihat film, jadi saat ada dua kubu, ya, berperang, satu kubu membawa senjata api dan yang kubu yang lain membawa senjata tajam, pisau, pedangkah. Pasti jelas-jelas yang menang adalah yang membawa senjata api. Sebab apa? Ya dari jauh akan ditembak, langsung kalah, meninggal. Nah, oleh sebab itu senjata itu sangat menentukan dalam sebuah kemenangan. Begitu pula dalam peperangan rohani. Jadi Paulus memberi perintah agar selengkap senjata Allah itu kita kenakan saat berperang melawan roh-roh jahat itu. Nah, kalau kita ingat, ya, Yesus pun pernah dicobai oleh iblis saat berada di padang gurun. Ya, Yesus pernah juga mau mencobai iblis, tapi kita tahu hasilnya Yesus menang terhadap pencobaan tersebut. Mari kita lihat dalam Matius, ya. Kita akan lihat, kita akan bahas sedikit, ya, bagaimana saat Yesus dicobai. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan secara cepat. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah.
Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperhatikan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Ya, kalau kita lihat, kita tahu cerita ini, bagaimana saat Yesus dicobai oleh iblis, ya, saat berada di padang gurun, ya, menarik kita cermati strategi iblis untuk mencobai Yesus, ya, dan bagaimana Yesus mengalahkannya. Ya, kalau kita lihat, yang pertama, ya, iblis ini mencobai Yesus dengan jerat materialisme. Ya, dari ayat 1-4, dalam keadaan lapar, iblis memerintah Yesus mengubah batu menjadi roti. Karena kita tahu bahwa ceritanya Yesus pada waktu itu sedang merasa lapar, ya, pada waktu itu saat puasa 40 hari 40 malam. Tetapi ya kita tahu memang secara logika, ya, Yesus sanggup melakukannya, bisa mengubah batu-batu itu menjadi roti. Namun bila Yesus mengikuti perkataan iblis, ya Yesus jelas-jelas berdosa. Karena apa? Melakukan apa yang dikehendaki iblis. Ya. Tapi secara tegas, ya. Yesus berkata kepada iblis. Dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bisa saja, seperti saya katakan tadi, Yesus mengubah batu-batu itu menjadi roti, sebab Yesus punya kuasa. Tapi apa? Karena pada waktu itu iblis sedang mencoba Yesus. Ya, jadi di balik perkataan Yesus itu hendak ditegaskan bahwa problem dasar manusia bukan materi. Ya, materi itu netral, tidak berdosa. Sikap hati kita terhadap materi itulah yang menjadikan kita berdosa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, iblis mencobai Yesus dengan jerat pragmatisme, ya. Kalau kita baca di ayat 5-7, saya akan bacakan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, ini yang kedua, ya. Kalau yang pertama iblis menyuruh mengubah batu-batu menjadi roti. Tapi yang kedua, coba jatuhkan tubuhmu. Sebab di sini iblis memakai firman Tuhan juga untuk apa? Mencoba Yesus, tapi firman Tuhannya, ya, ada dikurangi, ya. Kalau kita lihat di sini di ayat yang ke-6, lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, ya, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Jadi iblis tahu juga tentang firman Tuhan, ya. Iblis tahu firman Tuhan yang dipakai, ya. Dia tahu ada tertulis. Nah, di sini iblis tahu bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa akan ada malaikat-malaikat yang menatang engkau, ya. Kalau kita lihat dalam Mazmur 91, ini adalah perkataan yang dipakai iblis pada Yesus. Mazmur 91 ayat 11. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Nah, ini
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Kalau secara pikiran manusia, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas Yesus punya kuasa. Tetapi apa? Yesus menolak untuk bekerja sama dengan iblis, ya. Untuk apa? Manipulasi Allah. Memang dikatakan iblis kepada Yesus adalah firman Allah, di mana Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga umatnya, itu jelas. Namun kita tahu iblis ini gampang memutarbalikan, ya, firman Tuhan. Jadi pentingnya kita itu tahu firman Tuhan. Agar apa? Agar tidak salah, ya. Contoh lain juga adalah Hawa, ya. Hawa juga seperti itu, ya. Ketika Hawa dicobai saat berada di Taman Eden, ya, firman Tuhan berkatakan, semua makanan, semua buah yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pengetahuan yang jahat, yang baik dan buruk ini jangan kamu makan. Kalau kamu memakannya, kamu akan mati. Jelas firman Tuhan berkata seperti itu. Tetapi saat iblis datang kepada Hawa, ya, ini contoh lain. Tadi Yesus, ini Hawa. Ya, iblis berkata kepada Hawa, kamu makan pohon ini, buah dalam pohon ini. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Jelas beda, ya. Kalau tadi Allah berkata, kalau kamu makan, kamu mati. Tapi iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, penting bagi kita, ya, untuk hidup kita itu dipenuhi firman Tuhan. Sebab apa? Iblis juga tahu firman Tuhan, ya, tahu. Nah, tapi dia dapat memutarbalikkan itu. Nah, ini yang harus kita perlu hati-hati. Saat kita enggak benar-benar hidup sungguh-sungguh dalam firman Tuhan, ya, saat iblis mencobai, oh benar juga, ya, sekali-kali kamu tidak akan mati, seperti contoh Hawa itu, ya. Padahal jelas Allah berkata kalau kamu makan kamu mati. Nah, itu pentingnya kita hidup dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, ya, ini masih dalam kisah Yesus. Saat Yesus dicobai, kalau yang pertama sudah gagal, yang kedua gagal, nah yang ketiga iblis mencobai Tuhan Yesus lagi. Tampaknya iblis ini sudah mulai kehabisan akal, ya. Agar apa? Agar Yesus itu membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Kalau saya akan bacakan dalam Matius 4 ayat 8-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, ya. Nah, saat iblis berkata seperti itu, ya, Yesus bereaksi keras, ya, dengan menghardiknya. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ya, memang misi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk apa? Menyelamatkan manusia dari dosa melalui kematian di kayu salib. Ya, dengan menaklukkan penguasa dunia, ya. Yesus menang atas maut, dan pada hari terakhir, ya, kita tahu Yesus menang atas maut itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi misinya bukan ditempuh dengan jalan pintas, ya. Misi Yesus bukan ditempuh untuk menyelamatkan umat manusia itu dengan jalan kesenangan, tetapi jalan salib dan jalan penderitaan, ya. Kalau kita lihat lagi kembali kepada Efesus, ya, dikatakan bahwa untuk kita menjadi kuat, ya, yang pertama kita harus kuat dalam kuasa Allah. Dan yang kedua, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah, ya. Di sini di Efesus 6 ini Rasul Paulus sudah mendatanya, ya.
Yang pertama dikatakan menggunakan ikat pinggang kebenaran, ya. Sebab apa? Kita harus menggunakan ikat pinggang kebenaran. Ya, di ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Itu yang pertama. Jelas, sebab apa? Iblis itu adalah pendusta, ya. Itu dalam Yohanes 8:44. Iblis adalah bapa segala pendusta. Nah, namun orang Kristen yang kehidupannya dikuasai oleh kebenaran dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Nah, oleh sebab itu kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, dikatakan kita harus berbaju sirahkan keadilan. Kita tahu juga bahwa iblis itu adalah penuduh, ya, tetapi ia tidak dapat menuduh. Orang Kristen yang kehidupannya penuh dengan keadilan, ya. Baju sirah itu lambang dari keadilan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, keadilan merupakan gaya hidup orang percaya. Kita tahu. Yang ketiga, dikatakan kasut kerelaan untuk pemberitaan firman Tuhan atau penginjilan. Jadi kita tahu semuanya ini. Dan yang keempat, kita harus gunakan perisai iman. Ya, kita harus gunakan perisai iman. Dalam peperangan, perisai itu berfungsi untuk melindungi diri dari tombak, panah, bahkan panah api yang dilepaskan oleh musuh. Ya, kita harus melindungi diri kita dengan perisai iman agar dapat menahan serangan yang dilancarkan iblis. Ya, kalau nggak ada yang bisa menahan itu, ya pasti kita kena serang. Dan yang kelima adalah ketopong keselamatan. Ya, ketopong adalah topeng besi yang dipakai dalam peperangan untuk melindungi kepala. Jadi sasaran iblis adalah pikiran kita, ya. Sasaran iblis itu pikiran kita, dan pikiran kita adalah medan peperangan kita. Jelas. Ya, kita berdosa atau tidak berdosanya sebetulnya ditentukan oleh pikiran kita. Ya. Ditentukan oleh pikiran kita sendiri. Karena itu kita harus menjaga pikiran kita. Roma 12 ayat 2 kita katakan kita harus berubah, membarui akal budi kita. Ya, coba saya akan bacakan dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ya, saya akan bacakan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Firman Allah adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Firman Allah juga merupakan pedang, ya, yang bermata dua. Jadi kuncinya adalah untuk kita menang dalam menghadapi serangan iblis. Ya, kita harus menggunakan selengkap senjata Allah, seluruhnya, ya, bukan hanya setengah. Jadi saat kita menggunakan perlengkapan senjata Allah ini, kita juga harus apa? Kita juga harus punya semangat juang untuk apa? Mengadakan perlawanan. Ya, kita sudah punya senjata, tapi kita nggak ada semangat untuk melawan. Ya percuma. Ya, kita tahu bahwa kita punya selengkap senjata Allah. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah senjata kita. Ya, kita harus apa? Punya semangat juang untuk mengadakan perlawanan kepada iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita memiliki semangat juang itu, pastinya kita akan menang dan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, untuk kita bisa menjadi pribadi yang kuat, ya, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, jelas, ya, kita harus rajin berdoa. Di ayat yang ke-18 di dalam Efesus 6, saya akan bacakan Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya.
cermati ungkapan dalam ayat 18 ini, dikatakan bahwa berdoalah setiap waktu, permohonan yang tak putus-putus. Jadi sebagai penegasan pentingnya berdoa secara terus-menerus ya, untuk mewujudkan kemenangan dalam bidang yang tengah diupayakan itu ya. Jadi saat kita diserang iblis ya hanya berdoa, kekuatan kita juga salah satunya harus berdoa. Saat kita mulai lemah ya kita perlu berdoa. Ya, di sini dikatakan jelas, di dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu. Jadi salah satu kuncinya untuk kita bisa kuat ya kita harus tetap berdoa. Selain kuat di dalam Tuhan, selain kita menggunakan selengkap senjata Allah, yang ketiga kita harus ya rajin berdoa. Doa adalah kekuatan orang percaya. Ya. Saat kita lemah datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat ya, pelayanan Yesus itu juga dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Ya, itu jelas. Berdoa adalah gaya hidup Yesus Kristus ya. Saat memulai pelayanannya ya, Yesus memulainya dengan berdoa dan berpuasa, itu dalam Matius 4 ayat 1 sampai yang kedua. Dan saat berada di kayu salib juga, Yesus juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Di detik-detik terakhir berkata, Tuhan ampuni mereka ya. Sebab mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Berdoa, diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Ya, oleh sebab itu kita juga harus demikian. Awali sesuatu dengan doa dan mengakhiri sesuatu dengan doa. Ya, pagi hari awali dengan doa sepanjang hari. Sebab apa? Ya, enggak tahu kita hari ini apa yang akan kita hadapi. Dan menjelang malam hari kita beristirahat, kita juga harus perlu berdoa. Amin. Seperti Yesus mengawali pelayanannya dengan berdoa, dan saat juga di kayu salib dia berdoa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bila kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Puji Tuhan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Haleluya. Dalam segala perkara
Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang datang dalam kehidupan kami pagi hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tantangan demi tantangan yang akan kami hadapi, serangan-serangan iblis yang akan kami hadapi di akhir zaman ini Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Oleh sebab itu biarlah kami terus berdoa kepadamu Bapa, sebab dengan berdoa itulah kekuatan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mampukan kami melakukan firman-Mu, mampukan kami menjalankan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, firman-Mu kusimpan di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa pagi hari ini Tuhan, untuk pemerintahan negara kami ini Tuhan, kami berdoa mulai dari Bapak Presiden beserta jajarannya yang ada. Tuhan memberkati mereka dengan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka di negara kami ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kekuatan bagi jemaat-Mu. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan tangan-tangan jemaat-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Jika ada di antara mereka yang sakit saat ini, dalam nama Yesus kami berdoa, bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Jika ada di antara mereka yang kehilangan pengharapan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan titipkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan terus memberikan pertumbuhan rohani bagi jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat ibadah yang diberkati Tuhan. Biarlah kami terus melakukan firman Tuhan, biarlah kami terus hidup di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akhiri ibadah kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.